Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Semuanya saja yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, mari senantiasa kita memanjatkan puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala karunia-Nya, nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga kita masih bisa melakukan banyak hal cuma karena kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, sholawat dan salam kita senantiasa haturkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, sebagaimana yang saya tulis menjadi karya tulis ilmiah, yaitu tentang pencaksilat sebagai media dakwah. Kita tahu bahwa pencaksilat itu, banyak kalangan mengatakan bahwa pencaksilat itu adalah budaya asli Nusantara yang berada turun-temurun dari zaman dahulu sampai sekarang masih alhamdulillah masih eksis. Dalam perkembangannya, pencaksilat itu memang mengalami berbagai perubahan. Awalnya pencaksilat itu adalah sebuah upaya manusia untuk melakukan pembelaan diri dari lingkungan sekitar, terutama dari alam. Jadi pada waktu itu dengan adanya situasi alam yang kadang-kadang kurang bersahabat dengan manusia, sehingga manusia yang mempunyai watak dan sifat untuk menyesuaikan diri, maka menghadapi segala sesuatu yang tampaknya membahayakan, maka muncullah suatu inisiatif dari orang per orang pada waktu itu untuk membuat gerakan-gerakan seperti gerakan harimau, gerakan elang, garuda dan sebagainya, sehingga membentuk jurus-jurus pada pencaksilat itu sendiri. Nah, pergeseran nilai inilah kemudian sekarang menjadi lebih kentara. Dari awalnya hanya bersifat mempertahankan diri dari situasi alam, kemudian bergeser untuk mempertahankan daripada kepemilikan atau hak, sehingga terjadilah peperangan antar daerah, peperangan antar golongan dan sebagainya. Dari ilmu pencaksilat itu muncullah seperti itu. Nah, kemudian di sekarang pencaksilat ada juga sebagai seni dan budaya, sehingga muncullah berbagai hiburan-hiburan, atraksi-atraksi dengan latar belakang pencaksilat dengan berbagai hal yang menarik. Bahkan masalah kemudian muncul lagi pada perkembangannya untuk kepentingan drama dan perfilman. Dulu ketika orang melakukan drama atau di orang Jawa itu ketoprak, itu yang menggunakan gerakan-gerakan pencaksilat, baik itu tangan kosong maupun dengan senjata. Di dalam perfilman itu sendiri ada namanya film-film laga. Maka Indonesia juga pernah mengangkat pencaksilat. Nah, sekarang juga diperlombakan pencaksilat itu. Bahkan ada hal yang negatif. Kadang-kadang orang belajar pencaksilat kemudian merasa dirinya lebih kuat, lebih baik dari orang lain dalam hal secara fisik, sehingga muncullah tawuran. Seperti kita dengar di berbagai mass media beberapa waktu yang lalu, adanya antara perguruan pencaksilat A dan perguruan pencaksilat B. Ini ada sesuatu yang masya Allah kadang-kadang. Nah, maka disinilah pentingnya sentuhan-sentuhan dakwah Islamiyah, amar ma'ruf nahi munkar. Jadi mengembalikan filosofi, makna, visi dan misi pencaksilat itu sendiri, yang sebenarnya mengharapkan dari pencaksilat akan terbentuk manusia-manusia yang bijaksana. Karena di dalamnya pencaksilat itu, terutama dalam hal ini merpati putih, itu ada olah fisik, olah pernafasan, bahkan olah jiwa, di mana menghendaki setiap pendekar atau pelaku pencaksilat ini pada
tataran selanjutnya adalah menjadi orang yang bijaksana, bukan orang yang gemagus. Jadi biasalah orang yang kadang-kadang baru belajar itu gemagus, sudah bisa matahkan balok, sudah merasa lebih baik, merasa lebih kuat, bisa mematahkan besi, merasa lebih kuat. Padahal seperti Rasulullah Muhammad SAW juga pernah berpesan bahwa jihad yang paling besar itu adalah jihad memerangi hawa nafsu sendiri. Jadi itu paling berat itu adalah bagaimana kita memerangi hawa nafsu. Sekali lagi, maka pentingnya dakwah Islamiyah. Nah, dalam hal ini di Merpati Putih, terutama di Padepokan Lembarang, itu menggunakan pendekatan dakwah bil hal, dakwah bil lisan, dan dakwah bil hikmah. Dakwah bil hal itu kecenderungannya adalah bagaimana kita memberikan contoh-contoh positif dari tindakan-tindakan kita, ya, jadi konkret, tindakan konkret kita. Misalnya kita mengajak untuk bersedekah, kita ya bersedekah. Mengajak kita untuk bersabar, kita berlatih bersama bersabar. Itu dakwah bil hal. Nah, kemudian dakwah bil lisan, yaitu kita dengan ceramah, dengan diskusi, dengan sharing berbagai permasalahan, terutama yang berkaitan dengan akhlakul karimah, dengan akidah, dan sebagainya. Karena di dalam hal-hal pencaksilat itu biasanya orang-orang yang mempunyai potensi-potensi tertentu, sekali lagi terutama di PPS Betako Merpati Putih,